Shalom sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai saudara di hari yang baru ini. Saya berharap dan berdoa saudara semuanya baik-baik saja dalam segala hal, dalam segala keadaan. Saudara, menjadi seorang yang taat tidak semudah membalikan telapak tangan. Bisa dikatakan ini berat karena setiap hari kita juga harus terus bergumul dengan kedagingan kita. Namun, firman Tuhan tidak henti-hentinya menasihati saudara dan saya. Misalnya 1 Petrus pasal 1 ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara, bila kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tentu kita tidak akan mampu menjadi seorang yang taat. Karena itu, Amsal pasalnya yang ketiga, di sana dikatakan pada ayat 5b dan sampai ayat yang ke-6, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tetapi ketika kita mau taat kepada Tuhan, kita akan melihat pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Dia. Seringkali kita tidak dapat melihat dan mengalami mujizat dari Tuhan oleh karena satu hal. Apa itu? Yaitu kita tidak taat. Karena mujizat justru terjadi ketika kita taat. Adalah baik bila kita didoakan dan ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan ketika sedang sakit, sedang lemah dan dalam pergumulan yang berat karena ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui penumpangan tangan tersebut. Namun, saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami mujizat yang luar biasa. Bukan karena penumpangan tangan seorang hamba Tuhan. Perkara ajaib yang dahsyat terjadi bagi mereka ketika mereka hidup dalam ketaatan. Juga Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa. Mereka adalah pribadi-pribadi yang taat, saudara. Selain menghasilkan mujizat yang luar biasa, ketaatan juga akan membuat seseorang memiliki kekuatan. Ia tidak akan mudah goyah, tidak mudah putus asa atau frustasi ketika berada dalam penderitaan dan ujian yang berat. Karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Kepada siapa ia berharap. Siapa yang tidak kenal dengan Rasul Paulus? Meski didera ujian dan penderitaan yang berat karena memberitakan Injil, ia tetap berdiri tegak dan mampu bertahan. Dia berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara bisa baca dalam Roma pasal 8 ayat 31, 35, dan 37. Nah saudara, di akhir zaman ini Tuhan sedang mencari orang-orang Kristen yang taat. Yang mau taat kepadanya. Dan orang-orang yang taat kepadanya, Tuhan akan mencurahkan berkat, penyertaan, perlindungan, sehingga
ada kekuatan. Nah, kita butuh itu hari-hari ini, saudara. Di masa yang sukar karena pandemi COVID-19. Karena itu, saudara, marilah kita menjadi anak-anak yang taat. Taat pada firman Tuhan. Amin. Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kau dengar, baik melalui ibadah-ibadah dulu waktu offline ya, waktu masih kita tatap muka di gereja. Apalagi saat ini ibadah serba online, saudara sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Bukan berapa banyak yang kau dengar, tapi ini pertanyaan penting. Seberapa banyak engkau taat terhadap firman Tuhan yang kau dengar itu. Biarlah kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Dan waktu kita taat, dengar baik, Tuhan akan memberikan kita perhatian dengan porsi yang lebih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami hati yang taat kepadamu. Dan kami akan selalu taat pada kebenaran firman-Mu. Sehingga di masa-masa yang sukar ini, kami tetap memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Karena Engkau yang memberkati kami. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Jamah yang sakit sembuhkan. Yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang kehilangan pekerjaan, berikan pekerjaan. Mereka yang bergumul soal ekonomi, Tuhan memberkati mereka. Buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.